Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya habis mengerjakan soal UAS Excel ya, mata kuliah aplikasi komputer. Nah, berikut ini saya jelaskan. Soalnya ini tentang fungsi lookup dan string. Nanti rumusnya adalah lookup sama string. Sini ada daftar laporan gaji pegawai PT Maju Mundur bulan Mei 2020. Nah, berikut ini ada daftar laporan gaji pegawai PT. Ini ada daftarnya, ada nama pegawainya, ya, ada Firdaus, Rusli, Rina, Agus, Siti, Yanto, Fitri, Usman, Yani, dan Haris. Untuk nomor pokoknya di sebelahnya ini, ya, ada nomor pokok. Nah, kemudian ini ada tabel yang backgroundnya berwarna kuning. Ini sebenarnya adalah jawaban saya, jadi sebelumnya adalah masih kosong, tapi ini saya sudah isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yaitu untuk keterangan harus dibaca terlebih dahulu. Untuk tabel alumni jurusan diambil dari 2 angka pertama pada nomor pokok. Ini menggunakan fungsi string yaitu left ya. Terus untuk yang kedua, gaji pokok dan tunjangan jabatan diambil dari 2 angka terakhir. Berarti untuk mengisi tabel gaji pokok dan tunjangan itu berdasarkan karakter yang diambil. Itu 2 angka terakhir pada nomor pokok. Coba nanti saya jelasin satu persatu. Untuk total penghasilan merupakan gabungan gaji pokok plus tunjangan jabatan. Nah, di sini ada keterangan juga. Nah, ada nomor 3A, 3B, 3C, 3D sampai selanjutnya. Terus untuk gaji pokoknya nominalnya ada 1.500.000, 1.550.000. Ini saling berkaitan ya. Jadi untuk nomor 3A itu berarti gaji pokoknya adalah 1,5 juta atau untuk tunjangannya itu 10%. Nah, jadi ngebacanya ke samping kanan. 3B berarti untuk gaji pokoknya 1.550.000, untuk tunjangannya berarti sebesar 12%. Nah, untuk mengisi kolom tabel alumni jurusan itu tadi fungsinya left ya, karena mengambil karakter itu di angka pertama. Angka pertamanya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini itu ada 9 karakter. Huruf T itu karakter pertama, huruf A itu karakter kedua, sampai huruf A terakhir itu karakter yang terakhir atau karakter 9. Sama, yang bawahnya juga sama, ada terdiri dari 9 karakter. Nah, sekarang masukkan rumus left. Coba ini saya hapus dulu ya. Jadi masukkan rumus left yaitu sama dengan left, terus buka, nah kurung buka ya, kurung buka, terus diklik untuk kolom B baris ke-6 atau B6, lalu titik koma. Untuk laptop saya menggunakan titik koma, lalu ambil 2 karakter, berarti 2 aja yang diketik. Nah, terus kurung tutup, enter. Nah, muncul ya. Tadi udah sempat saya hapus, sekarang muncul. Nah, biar tidak membuang-buang waktu, agar tidak membuang-buang waktu, hasil yang ini, hasil C6 ya, hasil dari C6 itu sama dengan TA. Nah, jadi setelah muncul tanda plus seperti ini nih ya, ditarik ke bawah, nanti akan muncul sama ya mas, otomatis akan muncul hasilnya sudah sesuai ini ya. Lalu nah, TA itu apa artinya? Nah, itu bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Ini tabel jurusan, maaf ya, tabel jurusan. Nah, EK itu
nomor EK atau kode EK berarti jurusan ekonomi, HK hukum. SP itu sospol. Nah, TA teknik arsitek, TS teknik sipil. Nah, untuk biar tahu ini TA itu apa, untuk memindahkan ini ke sini bukan menggunakan copy paste ya, melainkan menggunakan rumus lookup. Jadi saya taruh di sebelahnya aja, saya tambahin tabel baru, tadinya ini tidak ada. Nah, jadi menggunakan rumus lookup. Coba lookup lalu C6 itu kan ini TA ya, karena kita mau melihat TA ini kepanjangannya itu apa sih, kayak gitu. Nah, jadi sama dengan lookup C6 lalu ini ya, lihat ke kolom ini tabel yang tadi. Jadi ini buat referensinya, lalu referensi yang kedua yaitu ke jurusannya. Nanti hasilnya akan benar. Sebentar, coba saya hapus dulu. Ulangi dari awal ya. Lookup nggak usah saya hapus, sama dengan lookup kurung buka, lalu nah nih TA ini atau kolom C6 yang mau dijadikan acuan ya, ini lalu titik koma. Nah, setelah itu ini sebagai tabel referensi. Adalah karena susah, saya klik aja itu sampai G20 sampai G24 sepertinya ya, G24. Ulang tadi G20 sampai G24 ya kan. Nah, nih referensinya seperti ini. Lalu referensi sebelahnya itu jurusan. Ini kan menandakan hasil dari kode ini itu yang benar adalah ini. Jadi masukkan aja kolom H ya. Hanya ya H20. Betul sekali, sampai dengan berarti titik 2 baris ke 24. Nah, terus tutup, kurung tutup ya. Udah ya. Sudah, coba kita enter. Ini ya. Ini kursor ini. Nah, ini kan masih rumus ini. Nanti coba di enter, muncul hasilnya. Tuh, muncul ya, teknik arsitek. Nah, cuman apabila seperti ini tidak dikunci, jika ditarik ke bawah, maka hasilnya akan tidak sesuai. Jadi harus dikunci terlebih dahulu. Biasanya tanda kunci itu simbolnya adalah dolar ya, atau S yang dicoret ke dolar. Terus ini ya seperti itu. Udah ya. Jika sudah, enter. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti rumus ini sudah dikunci. Jadi yang tidak kekunci adalah ini. Nah, karena dari ini ke bawah ya, dari TA, TS, HK berarti kan merupakan simbol yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin jika kolom selnya itu sama. Makanya C6 ini tidak dikunci. Tapi yang dikunci adalah atau tetap, rumus tetap ini. Dari sini sampai ke belakang. Karena referensinya itu sama di tabel ini. Ini referensi, tabel referensi. Jika ini tidak, makanya ini tidak dikunci. Terus jika sudah dikunci, nah barulah ditarik ke bawah, maka hasilnya seperti ini ya. Terus untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan diambil dari dua angka terakhir pada nomor pokok. Jika terakhir berarti menggunakan rumus string, yaitu right, atau ini ya, mengambil karakter paling sebelah kanan atau terakhir. Yang diambil adalah 2, berarti ini ya, coba diklik, menggunakan rumus right sama dengan right terus kurung buka, lalu disorot ya sel ini B6. Nah, di situ ada 9 karakter, kita cukup ambil 2 karakter saja. Berarti klik angka 2. Seperti ini. Kurung tutup, enter. Nah, sudah muncul. Untuk benar atau tidaknya bisa dilihat. Nah, ini 2 karakter 3A itu merupakan 2 karakter paling terakhir atau sebelah kanan. Nah, kalau ini tinggal tarik ke bawah aja ya, jadi nggak usah pakai dikunci segala, karena otomatis kan ininya berubah, makanya nggak usah dikunci. Terus untuk gaji pokok pasti kan nggak cuma ini ya, tapi harus menyertakan nominalnya, nominal gaji pokoknya bisa dilihat. Nah, ini berdasarkan kode ini awalnya. Kenapa bisa ketemu 1.500.000? Nah, karena kan sudah keisi nih gaji pokok tadi. Lihat ke sini. Nah, ini adalah tabel referensinya untuk gaji pokok. Nah, caranya adalah ini kan kosong, sebenarnya kosong. Caranya adalah menggunakan rumus lookup. Nah, nanti table array ya, yaitu E6 ini tuh E6 karena ini dulu, dan ini adalah tabel referensi berdasarkan dari bawah. Berarti tabel referensinya adalah nomor kode ini, nomor dari kode gaji pokok ini. Nah, lalu sama ke ini gaji pokoknya. Coba kita ulangi aja deh. Sebenarnya sama rumusnya seperti waktu mengisi tabel ini, yang apa namanya, tabel jurusan ya, nama jurusannya. Ini saya tulis jurusan biar gampang ya. Nah, ini jurusan. Kalau ini nominal gaji. Nominal gaji. Saya isi begitu aja ya. Nominal gaji. Ini adalah besar jumlah persen, jumlah persen. Oke, sebenarnya sama saja. Untuk mengisi nominal gaji ini, besar gajinya itu berapa, jadi acuannya adalah atau tabel array-nya itu menggunakan ini, tabel E6
ya. Jadi lookup sama dengan lookup E6 terus nah ini A20 ini kan benar nih, tabel referensinya adalah dari sini. Terus kedua adalah sebelahnya, tabel referensi yang kedua. Untuk mengisi rumus dari tunjangan ini, kolom tunjangan jabatan ini, kode-kode ini kan sama ya, sama seperti tadi gaji pokok ini ya. Gaji pokok dan tunjangan itu menggunakan nomor yang sama. Nah, jadi rumusnya udah sama ya. Oke, jadi tinggal lihat aja sebelumnya, contoh sebelumnya bagaimana cara mengerjakannya. Gampang banget. Lalu untuk jumlah ini seperti rumusnya sama seperti di nominal gaji ya, sama. Jadi lookup tapi ini menggunakan ini aja sebelahnya. Tabel array-nya berarti di kolom G6. Nah, lalu tabel referensinya adalah ini. Tabel referensi pertama yaitu tabel ini dari A20 sampai A25 ya. Nah, lalu yang kedua adalah tabel referensinya ini dari C20 ya, benar, C20 sampai C26. Nah, nanti kalau sudah seperti biasa dikunci untuk biar tidak kebanyakan masukkan rumus, nanti akan menunjukkan hasil ini. Nah, ini ke bawah, tinggal tarik ke bawah seperti tadi awal yang saya jelasin. Nah, untuk total penghasilan bisa kita baca keterangannya, total penghasilan merupakan gabungan gaji, berarti besar gaji pokok ya, besar gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan jabatan itu masih berbentuk persen nih, jumlah persen. Maka bagaimana caranya? Yaitu berarti kan nih, nominal gaji ini, nominal gaji berada di F6 ya, sama dengan F6 ditambah dengan, nah besar persenannya belum dihitung. Misalkan 10% dari 1.500.000 kan belum dihitung. Makanya biar sekalian adalah coba ini set. Jadi menggunakan kurung buka F6 ini ketik-ketik lagi, lalu dikalikan dengan jumlah persenannya berapa, besar persenannya. Nah, jika sudah baru di enter, maka hasilnya sekian. Coba jika tidak menggunakan rules ini, kalau di logika aja ya, besar gaji aja 1,5, 1.500.000. Nah,